Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan, NPM 09105803190033. Prodi Ilmu Pemerintahan Semester 6 Universitas Muhammadiyah Sejajar Rapal. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pada pertemuan keempat, yaitu mata kuliah Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan. Langsung saja, teknik pengawasan urusan pemerintahan daerah. Pertimbangan melaksanakan pengawasan. Yang pertama itu berbagai metode dan teknik pengawasan. Pengawasan dengan pengecualian. B. Pengawasan terhadap hasil produksi output. Pengawasan anggaran, pengawasan mutu terpadu. Dan yang kedua, dalam sistem pengawasan perlu memperhatikan kesesuaian sifat kebutuhan operasional sistem pengawasan harus sesuai dengan sifat pekerjaan atau operasional yang diawasi. Menghasilkan umpan balik, sistem pengawasan harus memungkinkan timbulnya umpan balik informasi. C. Melaporkan penyimpangan, sistem pengawasan harus memungkinkan pelaporan secara cepat, akurat mengenai adanya penyimpangan. D. Efisien dan ekonomi. Sistem pengawasan harus secara mudah, cepat, dan tepat memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan operasional dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan rencana. Teknis pengawasan pelaksanaan kebijakan urusan. Urgensi pengawasan kebijakan. Secara umum ada 3 macam pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Menteri Dalam Negara atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan penyelidikan dan pemerintah tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintah daerah, baik mengenai urusan rumah tangga dengan maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Demikian pula gubernur kepada kepala daerah berwenang melakukan hal yang sama terhadap pemerintah daerah tingkat 2. Pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk hal keharusan pengasalahan perda untuk keputusan daerah tertentu sebelum berlakukan. Menteri Dalam Negeri berwenang mengesahkan kebijakan daerah, provinsi, dan gubernur. Berbagai wakil pusat berwenang mengesahkan kebijakan daerah, kabupaten, kota. Muatan perda yang memerlukan pengesahan pada umumnya, yakni perda yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang meningkat rakyat untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu yang diwujudkan langsung kepada rakyat. Yang kedua, perda yang memuat ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas penyelenggaraan ketentuan tertentu. Perda yang memuat ketentuan tentang segala hal, sesuatu yang perlu diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan rakyat, misalnya mengatur pengadaan utang piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah APBD, menetapkan perhitungan APBD, serta mengatur gaji pegawai. Pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, penundaan, dan pembatalan berlakunya perda, termasuk pada telah melalui mekanisme pengawasan preventif. Tujuan yang tidak lain untuk mengantisipasi kemungkinan daerah tidak mengetahui kehendak pusat, walaupun dalam menyatakan hal ini tidak pernah terjadi. Apabila gubernur tidak menjalankan kewenangannya, maka
maka wewenang tersebut diambil oleh Menteri Dalam Negeri. Apabila gubernur lazimnya jangka waktu penangguhan hanya 6 bulan, karena jika terlalu lama akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. C. Teknis pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonstruksi dan tugas pembantuan secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan demokrasi dan tugas pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian terkait pemerintah. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantu oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantu oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantu pusat kepada daerah, kabupaten, kota secara umum dan teknis dilaksanakan oleh GWPP. Ketentuan lebih dilanjutkan mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.